Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Selasa, Pekan Biasa ke-24, Bulan Kitab Suci Nasional 14 September 2021. Hari ini gereja merayakan Pesta Salib Suci. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Andrian Rendi Randika dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam untuk kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan tentunya penuh dengan semangat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tadi kita sudah mendengarkan Injil yang berisikan tentang penggalan percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Hal ini sangat menarik karena kita tahu bahwa Nikodemus adalah pemimpin agama orang Yahudi. Ia dihormati di kalangan masyarakat Yahudi dan ia juga adalah bagian dari orang Farisi. Di beberapa kisah di kitab suci, seringkali kita mendengar banyak perdebatan antara orang Yahudi, orang Farisi dengan Yesus. Mereka datang dengan mencoba Yesus. Mereka datang dengan mengolok-olok Yesus. Namun, pada peristiwa kali ini berbeda. Nikodemus datang dan menemui Yesus, bukan untuk mencobai, namun ia belajar dari Yesus. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan dan peristiwa hari ini sangat berkaitan erat dengan masalah iman kita. Hari ini juga Gereja Katolik merayakan dan memperingati Pesta Salib Suci, di mana gereja memperingati penemuan salib yang digunakan Yesus untuk menanggung dosa kita dan mengorbankan nyawanya. Lebih dari sekedar penemuan, pada hari ini juga kita diajak untuk semakin mengimani akan karya pengorbanan Yesus. Dan apakah kita juga sudah berupaya dan melakukan tugas kita untuk memangku salib? Sebagai orang Katolik, kita pasti tidak asing mendengar kata salib. Bahkan, kita hidup dengan sangat erat dengan salib itu. Di dinding rumah, di gantungan mobil, di kalung, bahkan di anting, kita dapat melihat salib. Namun, apakah itu yang dinamai tugas memanggul salib? Tentu bukan. Kita semua sepakat bahwa bukan seperti itu tugas yang dimaksud. Namun, apakah seluruh ornamen salib itu menjadi formalitas bagi kita sebagai orang Katolik?
Tentu juga tidak. Kita kembali menyepakati bahwa itu bukan sebuah formalitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali diingatkan oleh percakapan Yesus dengan Nikodemus. Di sini saya akan mengambil kutipan ayat 15 yang bunyinya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kali ini kita belajar dari pemimpin umat Yahudi yang bertobat dan mengenal Yesus. Kita sudah mengenal Yesus lebih dulu. Dan apakah kita akan ikut dalam pertobatan ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, semoga pada hari ini kita semakin diingatkan akan iman kita kepada Yesus, akan iman yang menyelamatkan, dan juga akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Semoga kita semua diselamatkan oleh imannya, dan semoga kita juga selalu menjadi perpanjangan tangan Yesus di situasi dan di berbagai bidang lainnya. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita semua, mari sekarang kita semua menyelamatkan sesama kita manusia.